Halo semua, jadi hari ini kita akan membuat sebuah dessert dinamain chocolate cremux with dark chocolate ice cream. Jadi apa sih cremux? Cremux itu teksturnya mirip dengan mousse, tapi yang membedakan kalau cremux ini krimnya tidak di whip, jadi teksturnya itu lebih padat tapi tetap creamy. Nah, kita mulai dengan membuat dark chocolate ice creamnya. Jadi di dalam panci ini ada susu dan juga glukos. Kita panasin dengan api sedang hingga simmering. Karena dalam resep ini bahannya itu sedikit banget, jadi jangan lupa adonannya selalu diaduk, karena kalau didiamin bisa gosong. Nah, setelah simmering kita angkat dari api dan kita campurkan ke adonan kuning telur dan juga ada pektin dan gula pasir. Nah, untuk penggunaan pektin ini optional, karena fungsinya pektin itu hanya untuk mendukung supaya tekstur es krimnya itu lebih halus dan juga mengurangi kristalisasi pada saat pendinginan. Nah, setelah adonan susu dan juga kuning telur itu tercampur dengan rata, kita kembalikan lagi ke dalam panci, lalu kita panasin hingga mendidih. Jangan lupa ya, diaduk terus agar tidak ada kuning telur yang menggumpal dan akhirnya matang. Nah, untuk penggunaan pektin sendiri ini bahannya harus sampai mendidih ya, karena pektin itu harus sampai mencapai suhu sekitar 95 derajat supaya zatnya itu bisa aktif. Oke, jadi kalau sudah mendidih kita sisihkan, angkat dari api, lalu kita akan tuang ke dalam dark chocolate coffee tour. Untuk kali ini aku menggunakan Callebaut dan dicampur dengan sedikit coklat bubuk. Ini kita tuangin sedikit-sedikit ya adonannya susu itu ke dalam coklat. Biasanya aku lakuin dalam 3 tahap. Nah, kenapa harus pelan-pelan? Karena jika ini kan adonannya panas, kalau langsung dimasukin semuanya bisa terjadi kemungkinan coklatnya nanti bisa rusak. Nah, kalau sudah masuk semua kita aduk lagi, pastikan tidak ada coklatnya yang masih utuh ya, jadi pastikan semua coklatnya itu meleleh. Jika ada coklat yang belum meleleh, boleh juga di blend merry, yaitu dengan cara memanaskan di atas panci dengan air yang simmering, jadi pemanasannya itu dengan menggunakan uap. Lalu kita lanjut, ini untuk krimnya aku menggunakan cooking cream ya, jadi yang fat content-nya lebih tinggi. Mengapa sih aku pakai cooking cream? Karena untuk resep ini tidak perlu whipped creamnya itu sampai tinggi banget, jadi aku mau membuatnya itu di bawahnya soft peak, jadi agak cair dikit. Tujuannya karena agar udaranya itu tidak terlalu banyak di dalam es krimnya, sehingga rasa dari coklat itu bisa lebih kerasa. Nah, tapi kalau kalian mau membuat suatu resep lagi yang lain, misalnya gelato, kalian tidak perlu whip creamnya, biarin cair langsung dimasukkan ke dalam adonan coklat. Nah, jadi teksturnya seperti ini, masih agak cair ya. Oke, kita sudah selesai. Jadi step selanjutnya tinggal memasukkan krimnya ke dalam adonan coklat. Boleh langsung dimasukin aja semua krimnya. Oke, jika sudah masuk semua kita aduk lagi hingga rata ya. Untuk pengadukan tidak perlu sampai hati-hati banget, boleh mengaduknya agak asal tidak masalah, soalnya tujuannya ini untuk hanya mencampurkan krim dan juga adonan coklatnya. Nah, untuk mempercepat pendinginan boleh kalian siapkan ice bed ya, jadi di bagian kanan bawah itu ada ice bed, jadi air dan juga es batu. Nah, kita taruh boolnya itu di atas sana. Dengan cara ini itu adonan Anda itu bisa lebih cepat dingin. Oke, kalau sudah selesai kalian boleh masukkan adonan es krimnya ke dalam freezer. Selanjutnya kita akan membuat adonan coklat cremux. Jadi di dalam panci ini udah ada susu dan juga krim, kita panasin hingga simmering aja. Kalau sudah simmering kita matikan dulu apinya. Nah, yang pertama kita tuangkan adonan susunya itu ke dalam adonan kuning telur dan juga gula pasir. Kita masukin dalam 3 tahap juga ya.
secara perlahan supaya tidak ada kuning telur yang matang dan juga nanti akhirnya menggumpal. Kita tuangin perlahan sambil diaduk. Oke, kalau sudah selesai kita kembalikan lagi adonannya ini ke dalam panci dan dimasak hingga mendidih. Nah, kalau sudah, kita siapin di bagian kanan bawah itu ada gelatin bubuk yang diblum dengan air dan didiemin dulu sekitar kurang lebih 5 menit. Nah, kalau sudah diblum nanti teksturnya seperti itu, jadi seperti jelly. Proses pemblumingan gelatin jangan lupa ketika sudah dimasukkan air harus langsung diaduk agar tidak ada gelatin yang mengumpal. Nah, setelah gelatin masuk dalam adonannya yang panas ini, dengan api mati ya, kita aduk hingga gelatinnya mencair semua. Nah, setelah itu kita masukkan adonan susunya ke dalam dark chocolate konfiturnya sambil diaduk ya. Penuaannya sama, harus perlahan sambil diaduk agar coklatnya itu bisa benar-benar meleleh dengan sempurna dan tetap glossy. Untuk step yang ini pengadukannya menggunakan spatula aja supaya tidak ada udara yang terlalu banyak masuk ke dalam adonan ini, karena kita mau adonan Cremox ini benar-benar creamy ya kalau sudah ngeset. Nah, untuk pendinginan supaya lebih cepat boleh dimasukkan ke dalam ice plate lagi. Nah, kalau sudah dingin kita masukkan adonan Cremoxnya ini ke dalam cetakan ya. Untuk kali ini aku menggunakan silikon mold yang berbentuk persegi panjang dan di bawahnya itu agak bulat sedikit. Nah, untuk resep ini hasilnya bisa sampai jadi sekitar 3 coklat Cremox ya. Kalau sudah selesai kita akan simpan di dalam freezer kurang lebih 2 jam hingga membeku. Oke, selanjutnya kita akan membuat caramelized nut. Jadi ini kacang tanahnya ini sudah di toast, kalau kita chop kasar aja. Dan di bagian bawah itu aku sudah nyiapin untuk karamelnya. Jadi itu ada air dan juga gula, kita panasin hingga coklat kemasan. Nah, bisa dilihat di bagian pinggirnya itu udah ada sisi yang agak gelap ya. Kita mau aduk, masukin sisi yang gelap itu ke dalam. Nah, kalau sebelum ada bagian yang mencoklat, kalian tidak boleh mengaduk karamelnya karena bisa crystallize. Oke, jadi ini udah bagus warnanya. Kita langsung aduk lagi bentar sambil dimasukin kacang tanahnya. Kita aduk aja dengan apinya masih menyala. Dan jangan lupa setelah itu kita siapin kertas roti untuk menuang kacang tanahnya ini. Oke, jadi kita ratakan, jangan sampai ada yang menumpuk kacangnya. Untuk pembuatannya ini harus cepat ya, karena kalau terlalu lama nanti karamelnya bisa mengeras. Oke, kita lanjut untuk infused apple atau poached apple-nya ya. Jadi ini buah apel, aku potong dulu. Yang pertama apelnya ditipisin dulu ya, setelah itu kita potong bentuk julienne. Nah, selanjutnya kita akan dice apelnya. Siapin juga bowl di samping, sebisa mungkin ukurannya sama ya, dan bentuknya kotaknya yang bagus. Oke, selanjutnya dalam panci kita akan panasin ada air, palm sugar, lalu aku masukin itu ada cinnamon stick dan juga sedikit clove dengan api sedang aja. Kalau sudah kecampur semua kita masukin dice apple-nya. Nah, kita akan masak ini sekitar 20 menit. Jadi kalau sudah simmering
kita akan tutup apelnya ini dengan kertas roti ya di atasnya, supaya bagian atasnya apel ini juga termasak dengan sempurna. Oke, selanjutnya kita akan membuat caramel sausnya. Jadi ini sama seperti caramelized nutnya tadi, kita buat karamelnya dulu hingga coklat keemasan. Jika sudah, kita matiin api lalu masukin butter ya, lalu aduk. Pastikan menggunakan balon whisk supaya rata. Jika sudah tercampur rata, kita masukin krimnya, lalu diaduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Tambahkan sedikit garam untuk membalancekan rasa manisnya. Oke, setelah kondimen lainnya sudah siap, kita keluarin coklat kremoksnya. Seharusnya sudah membeku. Kita taruh di atas piring atau juga bisa di atas kertas roti supaya adonannya itu tidak lengket. Oke, kita lanjut ke dalam plating. Yang pertama ini ada caramel sausnya, kita tuang di atas piringnya. Untuk penggunaan piring kalian bisa kreasi sendiri, terserah. Kalau di rumah ada apa aja boleh dipakai. Nah, selanjutnya coklat kremoks aku angkat lalu aku gulung-gulung ya di atas coklat bubuk itu supaya mengcoating semua bagian dari coklat kremoks. Aku taruh di atasnya caramel sauce. Oke, setelah itu aku mengambil caramelized nutnya, aku taruh di atas coklat kremoks. Jadi aku gunain yang bentuknya masih memanjang yaitu, lalu itu aku taburin sedikit caramelized nut. Jadi itu caramelized nut yang tadi itu lalu di blender bisa jadi bubuk seperti itu. Oke, selanjutnya kita siapin untuk dark chocolate ice creamnya. Untuk mempercantik penampilannya akan saya bentuk kenel ya. Jadi untuk membentuk kenal ini harus disiapin sendoknya, terus ada air hangat ya di sampingnya. Waktu memutar es krimnya itu harus dilap dulu sendoknya supaya tidak ada yang basah. Kalau udah jadi bentuknya seperti itu, lalu aku taruhin sedikit garam ya di atas es krimnya. Tujuannya untuk memperkuat rasa coklat di es krimnya. Lalu aku menggunakan edible power. Nah, untuk edible power ini untuk menambahkan sedikit warna di dalam dessertnya ini. Oke, selanjutnya kita akan masukkan infused apple-nya. Nah, tujuannya infused apple ini untuk menambah kompleksitas rasa dan tekstur untuk dessert ini ya. Jadi kan sudah ada banyak rasa coklat-coklat, dengan tambahan ada apel ini saya nambahin rasa segernya. Oke, jadi sudah jadi coklat kremoks dengan dark chocolate ice cream dan infused apple. Kalian bisa kreasi sendiri untuk plating dan juga piring yang akan kalian gunakan. Oke, thank you, selamat mencoba.